Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam ngobrol virtual hari ini, edisi Kamis 20 Februari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga tentunya akan mendiskusikan nih beberapa topik-topik penting yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya adalah tema diskusi kita hari ini yang bertajuk swasembada pangan, petani sejahtera, mungkinkah? Nah, untuk teman-teman Tribuners yang mungkin masih kurang tahu nih atau mungkin masih awam dengan istilah swasembada pangan sendiri, ini adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya sendiri. Nah, tentunya ini adalah informasi yang menarik untuk kita semua. Terlebih lagi dalam beberapa waktu belakangan ini isu ini banyak dibahas tentunya di Indonesia sendiri tentunya. Nah, untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yang akan memberikan banyak nih ilmunya untuk kita semua untuk dipahami dan diserap tentunya dan bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Pawisari SPMM selaku Wakil Sekjen DPP Wanita Tani HKTI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Hari ini sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin tadi Bu ya sempat di awal Susan bantu jelaskan juga ke teman-teman Tribuners mengenai tema diskusi kita hari ini nih tentang swasembada pangan. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, sebenarnya kenapa sih Bu topik ini menjadi perhatian? Mungkin khususnya mengenai solusi pengembangan koperasi untuk mendukung swasembada pangan. Ya, jadi pada topik ini saya membahas tentang bagaimana solusi pengembangan koperasi untuk mendukung swasembada pangan. Jadi untuk mendukung swasembada pangan, maka kelembagaan petani merupakan hal yang sangat penting. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa kondisi wilayah luas pertanian Indonesia itu sangat luas dan tersebar dengan jumlah petani yang sangat besar. Tentunya ini membutuhkan suatu pengorganisasian petani yang sangat penting. Semuanya dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan petani. Mulai dari proses persiapan produksi, kemudian selama proses produksi maupun dalam hal penjualan hasil produksinya. Nah, kalau kita membahas tentang topik ini ya Bu ya, berarti ini adalah sesuatu yang cukup baru sebenarnya yang kami bahas dalam ngobrol virtual, dan beberapa teman-teman Tribuners juga pasti paham bahwa ini adalah topik yang sangat penting. Tapi sebelum itu, sebelum kita diskusi lebih lanjut, boleh mungkin Bu diperkenalkan juga Ibu sendiri memang apakah latar belakang pendidikannya memang fokus ke topik ini atau gimana? Oh iya, saya S2-nya di IPB. Di Magister Management, kemudian S3 saya di Universitas Negeri Jakarta, juga ilmu manajemen. Jadi saya sangat tertarik dengan hal-hal yang bersifat pengembangan manajemen, khususnya kebijakan-kebijakan di Indonesia. Oke, siap Bu. Berarti memang teman-teman Tribuners ya, kita bisa cukup tahu bahwa memang latar belakang pendidikan, kemudian bagaimana ekspertise dari Ibu sendiri memang sesuatu yang bisa kita jadikan ilmu baru ya Bu ya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa jadi ilmu yang baru untuk teman-teman Tribuners. Nah, kemudian Bu, pertanyaan berikutnya adalah mengapa koperasi ini sendiri bisa menjadi kelembagaan petani yang masih relevan saat ini? Itu memang masih relevan kah? Ya, kalau kita berbicara tentang kelembagaan petani yang relevan saat ini, tentu seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 bahwa lembaga petani itu, lembaga yang relevan adalah lembaga yang bersifat koperasi, yang koperasi karena disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa koperasi, khususnya koperasi unit desa itu
mengalami perjalanan yang sangat panjang ya, dan membentuk opini yang kurang baik, terutama terkait dengan kepengurusan KUD. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa peran koperasi atau KUD dalam pengorganisasian petani itu telah cukup memberikan andil dalam terciptanya swasembada pangan tahun 1984. Sehingga Indonesia mendapat pengakuan dari Lembaga Pangan Dunia tentang swasembada pangan. Wow, luar biasa. Dan itu di tahun berapa, Pak? Tahun 1984 ya, swasembada pangan ya. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu titik balik yang baik juga ya, untuk swasembada pangan sendiri di Indonesia, dan itu jadi harapan yang besar untuk bisa kembali diraih dalam beberapa waktu belakangan ini. Baik, Bu. Lantas untuk membahas tentang ini, Bu, bagaimana cara untuk menyusun kembali nih semangat-semangat dari KUD, khususnya mungkin dalam konteks mengikuti zaman yang lebih kekinian? Ya, kalau kita berbicara tentang konsep KUD dalam konteks kekinian ya, semangatnya, tentu kita tidak terlepas dari ingin kita ketahui apa sih tantangan yang dihadapi koperasi saat ini. Betul. Ya, ada satu penelitian yang menarik yang mengambil kesimpulan bahwa ada 6 tantangan yang dihadapi koperasi saat ini, yaitu yang pertama bahwa kurangnya partisipasi anggota, yang kedua kurangnya sosialisasi tentang koperasi secara optimal, yang ketiga rendahnya kualitas manajemen organisasi dan rendahnya modal usaha, yang keempat itu ini yang paling penting, SDM pengelola koperasi yang kurang profesional. Dan yang kelima tentu ada perubahan gaya hidup konsumen juga sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi informasi yang belum memadai. Dan ini yang menjadi tantangan. Namun satu tantangan yang bisa kita ambil, yang paling penting adalah SDM pengelola koperasi yang kurang profesional, ya. Ini yang bisa kita kembangkan, ya, karena kita yakini bahwa dengan pengelolaan SDM dia akan tantangan-tantangan lainnya akan bisa dapat diatasi dengan sendirinya. Dan kita ketahui bahwa unsur-unsur dalam koperasi itu ada namanya Dewan Pengawas atau pengawas koperasi, ada pengurus koperasi dan ada anggota koperasi, ya kan, ada 3 ya. Dan pengurus koperasi memungkinkan untuk menggunakan manajer koperasi yang profesional dalam menjalankan atau mengelola kegiatan operasional koperasi. Nah, disinilah manajer koperasi inilah yang menjadi titik poin pembahasan kita yang bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah kebijakan pemerintah. Oke, baik, Bu. Nah, lantas bagaimana kaitan antara koordinasi pemerintah khususnya dengan perusahaan-perusahaan penyedia tenaga-tenaga outsourcing sendiri, Bu? Ya, kalau kita membahas tentang ya, ini, Pak, saya bantu. Ya. Kalau kita membahas tentang penerapan KUD dalam konteks kekinian itu seperti yang saya katakan tadi ya, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh koperasi, harus kita hadapi dengan tantangan yang ada, dan ini semua harus kita kembali tekankan pada pentingnya manajer koperasi dalam mengembangkan ini. Nah, kita kembali lagi kepada konteks koperasi di tingkat unit desa, ya, tingkat unit desa. Jadi koperasi pemerintah perlu menyediakan manajer koperasi secara masif, secara masif di daerah-daerah di seluruh Indonesia, ya.
hal ini hal ini sangat penting ya, karena pengembangan koperasi akan kita mulai dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan penyedia perusahaan, penyedia manajer koperasi ini adalah perusahaan outsourcing. Kita akan membahas tentang perusahaan outsourcing, penyedia tenaga manajer koperasi. Ya. Ini yang sangat penting karena pemerintah akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing untuk manajer koperasi. Dan perusahaan inilah yang akan bertanggung jawab ya terhadap kemampuan manajerial, pengelolaan koperasi dan pengetahuannya ya, dan akan bahkan bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi. Ini sangat penting karena kita perlu membahas bagaimana pemerintah membagi kebijakan itu dengan perusahaan-perusahaan agar ini bisa jalan secara masif. Betul. Dan berkelanjutan. Ya. Kita berbicara tentang tahapannya ya, tahapan teknisnya ya, bagaimana teknis kita mengembangkan manajer koperasi ini. Yang pertama, setelah pemerintah menetapkan manajer koperasi dengan kerjasama dengan perusahaan penyedia outsourcing ya, maka tenaga-tenaga manajer itu akan ditempatkan di desa-desa, ya, di desa-desa dengan melakukan sosialisasi tentang koperasi, ya. Betul. Semua daerah yang potensial, manajer-manajer ini akan membentuk koperasi, ya, koperasi, dan diharapkan pengurus koperasi yang terbentuk akan mengamanahkan manajer koperasi ini menjadi manajer di koperasi tersebut, ya. Nah, itu tahap pertama. Tahap selanjutnya setelah terjadi amanah itu, maka pengurus koperasi akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan penyedia. Perusahaan penyedia outsourcing ya, manajer koperasi. Ini yang paling penting. Kita berbicara teknis ya, bicara teknis ya, supaya ini bisa bagaimana kita bicara detail agar ini bisa terwujud gitu. Kita bicara detail ya, supaya itu bisa terwujud. Dia akan mengadakan kontrak dengan pengurus koperasi perusahaan itu, dan perusahaan inilah yang bertanggung jawab terhadap semua manajer-manajer koperasi itu, dan perusahaan inilah yang akan melakukan pembinaan kepada manajer-manajer koperasi terkait dengan kinerja dan integritasnya. Ya, dan ini sangat penting karena seperti yang kita sampaikan di awal, masyarakat butuh kepercayaan kembali, ya, betul. Kepercayaan kembali terhadap keberadaan koperasi unit desa karena masa lalu ya, sehingga keberadaan manajer yang profesional itu sangat penting sekali ya untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, ya, dan ini bisa diakomodir oleh perusahaan-perusahaan outsourcing tadi. Untuk penyediaan tenaga kerja. Satu hal yang paling penting bahwa skema ini akan memberikan dampak pemberdayaan koperasi di Indonesia cukup besar. Memberi dampak. Kenapa? Karena manajer-manajer koperasi yang mempunyai komoditi yang sama, dia akan bisa berkolaborasi dan melakukan proses penjualan yang secara bersama-sama. Betul. Contohnya, dengan proses ini akan terhimpun suatu produksi yang cukup besar, ya,
suatu produksi. Contohnya adalah misalnya gabah beras ya. Gabah beras akan terhimpun dalam jumlah besar sehingga bisa dijual secara kolektif ke Bulog atau ke pemerintah. Oh, betul. Itu Betul. dengan gabungan dari beberapa manajer koperasi ini, paham ya? Iya. Nah, ini sangat penting sekali karena selain dengan pemasaran bersama juga akan dapat kebutuhan pupuk, kebutuhan modal usaha itu akan terkoordinir dengan baik. Betul. Ya. Ya. Sehingga ya diharapkan ini akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi koperasi secara keseluruhan dengan dukungan untuk swasembada dan satu hal yang paling penting juga bahwa penggunaan teknologi informasi itu akan memberikan keyakinan kepada petani atau anggota koperasi tentang pengelolaan koperasi yang transparan. Nah, itu yang cukup penting. Karena saya tadi bilang, awal kita bilang kita banyak hal-hal yang harus kita, tantangan-tantangan itu yang harus kita hadapi dengan masa lalu koperasi, tapi bukan sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, gitu, ya. Dan itu yang nah sekarang pertanyaan tentang pemerintah, ya. Tadi bagaimana pemerintah mengkoordinasikan ya dengan perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing. Pemerintah perlu membuat kontrak dengan perusahaan penyedia outsourcing tenaga kerja. Karena kita ketahui bahwa gaji daripada manajer koperasi itu dan kebutuhannya kan dibayar oleh pengurus koperasi. Yeah. Dengan koperasi yang masih berkembang, belum mandiri, mungkin harus dibantu ya, dan ataupun koperasi yang belum bisa memberi biaya atau gaji yang layak untuk manajer, tentu harus pemerintah harus menyediakan dana menanggung biaya kebutuhan gaji tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, apabila koperasi itu telah berkembang, ya, kemudian proses kegiatan operasional berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan subsidi dari pemerintah itu akan berkurang, karena koperasi telah mandiri dan tidak menutup kemungkinan juga tidak ada lagi subsidi sama sekali, karena koperasi telah berkembang. Ini yang akan menjadi poin penting juga kita dalam pengembangan koperasi ke depan. Dan perusahaan-perusahaan penyedia itu, outsourcing itu bisa saja dari anak-anak perusahaan BUMN dan dari lembaga-lembaga keuangan, karena memang sudah punya jaringan sampai ke daerah. Bisa juga dari anak perusahaan BUMN yang punya core bisnis di pertanian, ataupun bukan non pertanian, ya. Atau bisa juga dari lembaga lainnya seperti Incut, bisa juga, atau perusahaan swasta juga bisa yang profesional dalam menghasilkan manajer-manajer yang terampil. Saya kira ini. Namun satu hal yang paling penting, bahwa kedudukan perusahaan ini harus berkedudukan di pusat ya, dekat dengan kementerian, karena kita ketahui bersama bahwa dinamika di lapangan itu akan sangat cepat, ya, betul, sangat dinamis, sehingga perlu keputusan-keputusan cepat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal yang ada di lapangan, dan ini perlu koordinasi yang intensif dalam mengevaluasi manajer koperasi antara pemerintah atau kementerian dengan perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing manajer tersebut,
dan juga dengan dinas di tingkat provinsi barangkali yang lebih tahu tentang koperasi-koperasi dan pengembangannya yang ada di daerah. Betul. Saya pikir ini yang menjadi poin-poin penting. Mudah-mudahan bisa apa yang menjadi ide dasar ini bisa dikembangkan dan mungkin tidak, bukan hal yang sempurna, tapi bisa menjadi kontribusi dalam ini. Baik. Koperasi, ya. Baik, dan apalagi memang bahwa kekuatan, salah satu bentuk kekuatan dari koperasi sendiri itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan yang terpenting adalah berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan juga memberdayakan anggota-anggota koperasi itu sendiri. Salah satunya fungsi yang juga bisa dijalankan dalam program ini adalah bagaimana untuk mendukung cita-cita swasembada pangan itu betul sendiri. Sekali, ya. Siap. Nah, mungkin sebagai penutup diskusi kita hari ini, Bu, boleh Ibu sekaligus jika ada hal-hal yang ingin disampaikan boleh langsung ditambahkan atau dapat menyampaikan harapannya mungkin untuk solusi pengembangan koperasi sendiri dalam mendukung swasembada pangan, harapannya apa aja, dan sekaligus mungkin sebagai closing statement kita pada hari ini. Silakan. Ya, skema ini akan memberikan cukup besar ya pemberdayaan koperasi di Indonesia. Akan besar. Dan saya berharap bahwa pemikiran ini akan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Apalagi pada tahun ini adalah tahun koperasi internasional yang ditetapkan oleh PBB, sehingga penguatan koperasi dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik. Nah, tentunya mudah-mudahan semua yang kita diskusikan tadi insya Allah menjadi informasi yang baru dan juga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman Tribuners, dan yang terpenting adalah cita-cita mendukung swasembada pangan yang tentunya juga turut didorong oleh koperasi di Indonesia sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dapat terwujud cita-cita swasembada pangan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya untuk hadir di Tribun Timur pada hari ini, dan mudah-mudahan segala bentuk cita-cita kita bersama dapat terwujud dan semua aktivitas Ibu juga insya Allah dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk berkunjung ke Tribun Timur. Sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Mungkin nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman koperasi juga ya, Bu ya, untuk membahas tentang apa nih yang bisa kita kembangkan bersama. Nah, terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu, dan tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan ngobrol virtual hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.